Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, saya buat video lagi. Kemarin udah saya berikan video dari C3. Jadi di mana C3 itu kita open posisi di candle 3. Jadi kemarin udah jelas ya menentukan C3 open posisi itu, menurut saya udah jelas. Jadi C3 itu di sini. Yang dianalisa C1 dan C2. Nah, seperti itu. Ini yang dianalisa C2-nya ini BSG-nya, body sumbu dan grafiknya untuk open posisi di C3. Jadi buat teman-teman, Bang, saya masih sering loss nih, padahal udah ini. Jadi yang jadi permasalahan itu, yang kita lawan itu bukan candlestick tapi diri sendiri. Jadi seperti itu. Kadang nggak mungkin kalian nggak pernah profit di trading. Tapi di saat kalian profit, kalian nggak bisa mengontrol diri kalian lagi. Jadi di saat profit, kalian mau trading lagi. Jadi buat teman-teman, itu yang kita lawan itu bukan candlesticknya, tapi diri kita sendiri. Bagaimana cara mengontrol di saat kita loss, kita stopnya di mana? Kayak gitu. Kadang ada yang kebalik, di saat profit dia stop. Masih profit berapa nih? Dia udah stop. Giliran loss, dia nggak stop, akhirnya habis. Jadi buat teman-teman, seperti yang saya katakan, kita akan ada traber akhir tahun di channel Trader Independen. Jadi mudah-mudahan di situ kita profit semuanya ya untuk trabarnya. Jadi trabarnya itu tiap 5 menit. Nah, jadi kalau 5 menitnya nggak ada, berarti tiap 10 menit. Yang pada intinya itu kita open di tiap 5 menit seperti trabar kemarin. Oke, ini udah candle 1 ya. Udah candle 1, kita tunggu candle 2. Karena ini adalah candle informasi. Kita tunggu candle konfirmasinya. Apakah memberikan signal naik atau turun. Kita lihat di sini ya. Jadi buat teman-teman, silahkan masuk di edukasi independen, silahkan daftar biar cepat juga tuh launchingnya di BSG Expert. Karena udah banyak yang nanyain. Oke, kita lihat dulu tren-trennya ya. Oke. Wow, candlenya seimbang ya. Ini candlenya seimbang. Kenapa dikatakan seimbang? Karena sumbu atas dan sumbu bawahnya itu sama panjang. Kalau mungkin saya bisa open posisi, tapi di sini saya mengedukasi kalian untuk jangan open posisi jika terdapat candlestick seimbang di konfirmasi. Jadi seperti itu. Ini konfirmasi ya. Ini informasi. Jadi konfirmasinya enggak sejalan sama informasi yang diberikan oleh candlestick 1. Kalau saya sih tetap open posisi harusnya, karena saldo saya itu gede. Kalau saya open posisi di 140.000, maka saya bisa beberapa kali kompensasi kalau saya loss. Itu enaknya kalau saldo itu gede dan nominal open posisi kecil banget. Itu paling enak kalau di trading. Masa kalian loss terus? Yang bikin kalian loss itu money manajemen kalian yang bikin kalian itu loss terus. Saldo seadanya, terus kalian open posisi gila-gilaan. Nah, itu yang bikin kalian loss.
seberapa pun saldo kalian, jika cara trading kalian seperti itu kalian gak bakalan profit konsisten, percaya. Kalau soal profit, kalian bisa profit, cuman gak bakalan konsisten. Pasti profit hari ini, besok loss, besok nangis lagi. Kayak gitu. Coba rubah cara trading kalian, itu harus dirubah. Oh, saldo saya nih 10 juta nih, saldo saya 20 juta. Tapi saya harus tetap open posisi di maksimal 25.000. Itu kalian udah bisa ngambil tuh. Bisa ngambil profit. Jadi apa ya, trading itu realistis aja. Gak usah ikut-ikut yang di YouTube, yang mungkin channel orang-orang yang lain yang bilang dengan saldo 1 juta bisa sampai 100 juta, bisa sampai puluhan juta hanya dengan saldo 1 juta. Itu bullshit. Gak usah seperti itu, karena realitanya yang terjadi dengan kita itu nggak seperti itu. Jadi nggak usah dipercaya orang-orang yang seperti itu. Jadi trading itu realistis aja, bro. Nggak usah termakan video-video yang mengajarkan kita untuk maruk. Jangan. Oke, ini udah candlestick 1 ya. Jadi buat teman-teman, seperti yang di video sebelum-sebelumnya, kalau trading nggak mau mikir, ya trading aja di tren kuat. Pasti di situ kalian profit, tapi dengan catatan saldonya harus kuat juga. Karena itu bakalan sampai level 2. Jadi kalau modalnya 500.000, open posisi aja di 14.000. Jangan modal 500.000 kalian open posisinya 50.000, 10% dari modal. Waduh. Oke, ini candle 1 ya. Kita tunggu candle 2-nya. Ini udah masuk support ya. Ini udah masuk support. Oke, kita tunggu nih. Oke. Kalau nggak ada sumbu atas, saya akan open posisi atas ya. Mudah-mudahan ini nggak imbang. Kalau nggak ada sumbu atas, candle hijau nggak ada sumbu atas, saya akan open posisi buy. Kalau ada, saya open posisi turun. Itu dikit banget ya. Saya besarin dulu nih. Itu termaksud nggak ada ya, sebenarnya nggak ada tuh. Saya open posisi naik aja. Sekali lagi di bawah. Nah, tinggal saya kompensasi. Ingat ya, jika sumbu kecil banget, itu kehitung nggak ada. Sumbunya itu nggak ada, kehitung nggak ada ya. Jadi kalau ini loss, saya tinggal kompensasi aja. Kompensasinya seperti kompensasi teknik-teknik sebelumnya. Nah, alhamdulillah di sini saya profit ya. Saya profit. Saya open posisi di candlestick 3. Kalian bisa bedain ya. Ini candlestick ini candlestick ini dengan candlestick ini. Nah, ini sumbu atasnya ini masih terhitung nggak ada karena kecil banget ya.
Nah, kalau ini udah kentara banget nih. Udah kelihatan banget. Nah, kelihatan nggak perbedaannya? Jadi kita harus teliti melihat perbedaan dari sumbunya juga. Karena ini dari penglihatan saya, candlestick ini sumbunya itu udah terhitung nggak ada, kecil banget. Nah, kalau ini sumbu bawahnya itu masih ada, kelihatan banget. Jadi makanya saya open posisi itu tetap harus atas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman sekali lagi, candle 1 ini informasi, candle 2 ini konfirmasi. Kenapa saya open posisi atas? Karena di sini masih ada ruang untuk mau ke atas dan harga close-nya nggak melewati harga open posisi dari candlestick 1 yang merah sebelumnya ya. Jadi di sini alasan saya open posisi naik. Nah, di candlestick 3 naik. Di sini masih ada ruang. Nah, ini kan panjang nih. Nah, sedangkan harga close dari candlestick 2 ini masih setengah, masih jauh ke sana, dia bakalan masih mau naik. Nah, seperti itu. Di sini harga close dari candlestick 2 nggak melewati harga open posisi dari candlestick 1 ini. Nah, jadi dia masih ada ruang ke atas untuk naik. Nah, ketika di sini ini harga tertinggi dari candlestick 3 ini. Nah, ruangnya udah dikit. Udah dikit banget nih. Nah, jadi makanya dia ini jadi merah lagi. Seperti itu. Di saat merah ini turun. Nah, jadi di sini lagi nih patokannya candle 1. Nah, di sini lagi nih. Nah, jadi di saat candle merah turun, ruang untuk candlestick hijau itu terbuka lebar lagi. Nah, makanya dia naik lagi hijaunya. Nah, seperti itu. Jadi di semua candlestick yang dalam jangka waktu 5 menit ini, semua potokannya itu yang terpenting itu C1-nya. Jadi kalian harus lihat C1-nya. Jadi di mana C1-nya candlestick hijau, terus dia memberi ruang yang cukup banyak untuk candle merah, kalian open posisi merah. Tapi kalian harus paham, harus juga tahu nih BSG-nya, body, sumbu, dan grafiknya. Kalian jangan hanya melihat grafik close-nya, harga close-nya. Jangan kalian cuma melihat itu, kalian hitung juga sumbunya, bodinya. Jadi seperti itu, mudah banget ya. Nah, ini candlestick, ini C2-nya ini seimbang. Jadi kita nggak bisa open posisi di sini C3-nya. Jadi mudah banget ya untuk C3 ini. Untuk C3 ini informasi konfirmasi. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman silahkan secepatnya mendaftar biar basic expertnya itu cepat juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Besok saya akan buat video lagi. Mungkin tiap hari saya bakalan buat video lagi.